Diatur komplain. Tapi komplain itu juga harus dilihat komplainnya apa, jangan pantang sentimen komplain terus. Nah makanya double review kan harus jelas. Makanya nanti IT kan kita undang di fakultas, kita punya regulasi seperti ini. Kita sepakati kan, SLA, service katalog, workload karakteristik, kemudian semuanya downtime, plan downtime-nya kita sepakati. Kalau ada plan downtime bagaimana mekanisme, kita kan sepakati itu. Sehingga harusnya kalau sudah sepakati, dia tidak boleh komplain. Untuk hal-hal yang memang kita sudah diskusikan dan kita sudah sepakati bersama. Jadi komplain itu kita minimalisir. Oke. Berikutnya di bawahnya 452 plan ini identik sama dengan documented service management plan. Kemudian objective of internal audit, ya, internal audit proses scope kerja ini hampir sama dengan ISO 27001. Kemudian manajemen review dan corrective action juga harus ada prosedur dan documented information-nya sama dengan 27001. Oke, kita baliknya. Nah, ini yang core-nya. 5.3 Design and development of new object services. Apa yang dibutuhkan? The new object service soal design and development suatu aturan mekanisme dalam menyusun atau membuat layanan. Apa perbedaan dengan change management? Perbedaannya adalah kalau change management adalah terkait dengan perubahan kecil terhadap layanan. Ini adalah perubahan yang besar. Misalnya email, contoh ya, misal email sekarang hanya untuk dosen yang domainnya uner.ac.id. Suatu saat ternyata ada kebijakan bahwa mahasiswa boleh menggunakan email dengan domain uner.ac.id. Nah, artinya klausul 53 ini ya dijalankan mekanisme. Karena apa? Karena ada resource yang sangat besar dibutuhkan, finansial, kemudian storage, kemudian personil, karena untuk adminnya jadi lebih banyak dan sebagainya. Jadi untuk perubahan layanan yang cukup signifikan itu di 53. Tapi kalau ada penambahan modul sedikit bahas itu ada di change management. Bagaimana kalau yang baru? Ya, misalnya tadi ada 7 layanan. Ternyata ada tambahan, misalnya UNER membuat suatu layanan cloud service. Itu layanan baru masuk ke klausul 5.3. Mekanisme diatur, bagaimana initiate-nya, bagaimana approval-nya, bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya dan review ketika itu sudah dipublish ke customer. Itu yang diatur dalam mekanisme change new object services proses. Kemudian 6.5 ini ada capacity management, yang dibutuhkan adalah capacity plan. Capacity plan ini dibutuhkan untuk setiap terkait dengan layanan. Jadi kalau katakan bagaimana penjaringan, oke, bisa dikapasitas jaringan. Nanti lainnya terkait jaringan mengikuti kapasitas plan yang dibuat oleh jaringan. Yang jelas intinya kapasitas plan ini harus bisa dipetakan untuk setiap layanan. Kemudian service management, service level management 6.1 di sebelahnya, itu yang dibutuhkan adalah katalog service katalog dan SLA. Yang dibutuhkan dan SLA review plan. Itu yang dibutuhkan. Kemudian 6 sebelahnya 6.6 ini hospital policy, security control, yaitu sama dengan 271. Oke, 6.3 service continuity and availability management.
Ada dua dokumen yang dibutuhkan di sini. Yang pertama adalah Service Continuity Plan dan Service Availability Plan. Untuk Service Continuity memang 2001 sudah ada, cuman kita harus pastikan bahwa BCP atau BCM yang ada di 2001 sudah melingkup layanan yang diimplementasikan. Ya, harus melihat, katakanlah contoh misalnya layanan apa gitu kan, ternyata di 2007 belum ada, ya kita tambahkan. Service Plan juga harus dibuat ya, terkait dengan masing-masing layanan. Oke, sebelahnya service reporting yang diperlukan adalah service report. Sebelahnya 64 budgeting and accounting for services. Yang dibutuhkan policy for budgeting accounting service komponen, jadi komponen budget untuk tiap layanan apa saja terus didefinisikan dalam bentuk policy. Kemudian berikutnya adalah documented procedure to budgeting accounting for service komponen, itu juga harus dibuat jadi policy. Ya, kalau policy budgeting ini seperti apa biasanya ini kan yang dilihat komponennya Bu. Jadi yang harus didefinisikan di budgeting itu adalah ini kita perlayanan. Jadi direct cost dan indirect cost-nya itu kita bisa atur di situ untuk pembajetan. Jadi contoh kalau indirect cost misalnya apa cost dari listrik, dari orang membur misalnya, dari gaji, jadi itu yang bisa. Cuma bagaimana kalau itu terblok ya, di kementerian kan itu udah sampai pakai keuangan kan, dimana dalam satu miliar itu tidak dari 10 direktorat gitu kan. Paling tidak kalau khusus kayak ini, paling tidak kita bisa memisahkan komponen yang memang kita bisa hitung. Kalau kayak di Kementerian Keuangan, KADIS itu jadi dihitung, karena yang bayar itu bagian apa? Yang lain. Juga sama. Gitu kan? Sumber daya kita yang bayar. Jadi waktu itu Pusintek itu nggak tahu pemakaian listrik Pusintek itu berapa, nggak tahu. Nah, itu out of scope untuk kita jadikan berita. Jadi apa yang bisa dihitung? Genset misalnya. Kan untuk dirijen bensinnya bisa ketahuan berapa liter. Ketahuan liter untuk industri kan misalnya 10.000 kan, 10.000 berapa gitu kan. Nah, kan sudah bisa dihitung berapa ketika ada maintaining setiap minggu, berapa harus dirijen untuk pemanasan. Nah, budgetnya berapa? Nah, itu bisa dihitung. Meskipun pembajetan itu tidak disampaikan ya, tidak disampaikan ke bagian keuangan, paling tidak kita bisa membudgetkan. Berarti kalau misalnya menggunakan perencanaan anggaran itu tidak cukup? Cukup sebenarnya, cukup. Tapi nanti perencanaan anggaran itu bisa disahkan itu untuk layanan yang mana? Oh iya, ada. Email kan adalah email sampai kampus itu bisa ini. Misalnya penambahan, misalnya ada penambahan server 100 juta. Nah, ini udah 1 juta untuk server layanan yang apa? Oh, harus ada seperti itu ya? Ya, misalnya ini server ini ternyata ada email, storage email, terus apa? Nah, ini dibagi kira-kira dia butuh storage berapa? Misalnya 20 giga. Nah, ini berapa rupiah gitu kan? Oh, sedetail itu ya Pak ya? Iya. Kalau kita sih ada pengadaan server, ada A sekian juta. Tapi kalau sampai penggunaannya sampai berapa giga ini? Ya, kalau 20.000 harus seperti ini Bu. Langsung Harus bisa di ya. breakdown per layanan. Berapa budgetnya dan berapa cost yang harus keluar untuk tiap layanan. Meskipun secara organisasi UTS sama seperti kementerian ini tidak dilaporkan. Harusnya Ya. kalau di swasta gampang. Tinggal kayak Mendikbud sudah dulu dilapor ke UKM, saya butuh dana sekian. Nah, di IT sudah punya pemisah, nah ini sekian nanti dikalkulasiin, dilaporkan totalnya ke keuangan. Tapi kalau kementerian atau pemerintahan ini susah gitu kan. Nggak ada seperti Ya, itu. dan paling tidak yang kita siapkan untuk kepentingan kita untuk audit aja sebenarnya. Berarti kan biasanya kita harus menyediakan data bahwa server yang kita baru beli itu fungsinya untuk ini dengan
Iya, nanti breaker, apalagi listrik misalnya. Nanti total budget untuk listrik, untuk email itu berapa sih sebenarnya? Termasuk lesson misalnya. Lesson sih ada karena detail dia. Lessonnya itu kan misalnya tahun depan ada tambahan 10 dosen baru, ya kan masalah lesson kan harus bayar 10. Ya, kita harus budgeting. kalau untuk lesson kan ketahuan nanti apa lessonnya Ya. kalau yang susah itu ya itu di server sama storage itu tadi kan tiga itu. Iya, harus dihitung. Waktu saya di Kementerian Keuangan hitung-hitung gimana, akhirnya dapat juga formulasinya. Ya sama-sama orang keuangan. Listrik kan kita nggak ngelola ya, kayak listrik kemudian jasa kita juga nggak ngelola untuk secara keuangannya, jadi bisa di-estimate itu. Bisa, kalau nggak salah untuk Kementerian Keuangan yang bisa dihitung ke orang. Kan ketahuan gaji waktu itu kan gaji pegawai negeri kan ketahuan berapa. Iya pasti itu ya. Nah itu bisa dihitung. Kemudian dari sisi bensin karena pemanasan itu bisa dihitung. Dari sisi lupa saya kayak listrik, AC itu apa scope? Iya itu nggak bisa. Nggak bisa dihitung. Kayak bahan bakar untuk jasa itu kita bukan pengelolaannya bahan bakar kita. Terus kemudian listrik juga bahan bakar kita. Jadi makanya di policy-nya itu harus disampaikan komponennya apa yang harus kita hitung di policy-nya. Yang memang benar-benar yang mengelola adalah kita. Gitu ya, seperti itu. Harus di state di policy. Kalau kita ngasih policy nanti auditor datang mana yang ini, mana yang ini, mana ini. Kalau di policy kita state ini hanya ini karena apa? Nah, itu ya ada isu pada saat sertifikasi. Yang nanti statementnya ini. Karena di keuangan itu ada listrik, space, AC, itu dia tidak jadi perhitungan karena memang nggak bisa dipecah karena itu yang bayar itu satu Kementerian Keuangan gitu kan. Dan itu indikator kepakai listriknya itu bukan dia, gitu kan. Itu ada di nggak tahu di somewhere lah gitu kan. Jadi si Pusintek itu nggak tahu pemakaian listrik dia itu berapa, dia nggak dapat informasi lah. Pernah minta yang dapat Pak, adanya penentuan sekian gitu kan, sudah PLN sekian gitu. Kalau untuk direktorat Pusintek bisa nggak bisa kan? Listrik itu hitungannya itu satu kementerian, baru itu bisa dibuat scope. Dan panggilnya memang karena ini requirement 20.000, mau nggak mau harus kita susun gitu kan. Tapi kita susun komponennya kita bisa hitung secara kelola. Iya. Oke, tadi 4 ya, budgeting and accounting. Di bawahnya BRM 71, Business Relationship Management. Di sini apa yang dibutuhkan? Dokumen prosedur for managing service complaint. Nanti harus ada prosedur penanganan komplain. Jelas. Tadi branding, informatika branding. Ada nggak prosedur? Ada nggak prosedur penanganan komplain? Ada Pak? Ada Pak. Penanganan komplain. Ya. Definisi komplain apa Pak? Jadi Yang di prosedur itu. kami kalau nggak salah bagi ada 5 halaman. Jadi pertama itu permintaan informasi, terus permintaan bantuan teknis, terus permintaan data muka ada 5 Pak, ada 5 kategori komplain. Oke, definisi komplain sudah didefinisikan Pak? Kalau secara definitif itu belum Pak ya, kami bagi kategori. Oke, itu harus dijelaskan nanti. Apa yang disebut dengan komplain? Karena berbeda dengan insiden. BP yang saya maksudnya itu ada komplain apa? Ya. Itu apa?
istilah memang mesti ada loh Pak. Kalau di PP kan itu kalau ada istilah baru mesti ada yang dimaksud ini itu adalah apa? Sudah. Kalau jaringan lambat, akses email lama, insiden atau komplain? Insiden atau komplain? Kalau yang ketahuan kita ya insiden, Pak. Kalau datangnya dari user atau klien ya komplain. Oke, jadi apa yang bedakan insiden sama komplain? Kita harus tahu, service provider harus tahu. Insiden, apa yang bedakan insiden dari komplain? Karena belum tentu misalnya, oh Pak ini mati nih saya komplain nih, gitu kan? Oh, user ngomongnya komplain, tapi oke Pak ini insiden. Sebenarnya itu insiden, tapi user itu kan terbiasa kan, oh ini saya insiden ya, saya komplain kan. Tapi secara harfiah itu adalah insiden. Nah, sekarang yang membedakan komplain dan insiden, unplanned ya, insiden itu unplanned. Dan sesuai SOP-nya juga. Ya, kalau insiden itu mengganggu, memutuskan layanan kan, mengganggu layanan yang tidak sesuai dengan requirement tadi kan, tidak sesuai tidak sesuai dengan SLA itu insiden. Jadi yang membuat gangguan terhadap layanan. Kalau komplain, layanan tetap jalan Pak, jalan, tapi nggak sesuai dengan harapan. Contoh, kalau kita punya handphone, kok ternyata sinyalnya putus gitu kan, putus, nah itu insiden sebenarnya bagi. Tapi kalau kita sinyalnya cuma 1 bar, kita telepon Pak sinyal 1 bar, itu komplain sebenarnya. Lainnya jalan kan, tetapi tidak sesuai dengan harusnya 4 bar dan 1 bar. Nah itu bagi itu ini adalah komplain. Secara lainnya jalan. Kita membedakan. Kenapa harus dibedakan? Karena penanganannya beda. Kalau insiden kan langsung ke helpdesk ditangani. Kalau komplain itu dianalisa dan langsung dilaporkan ke manajemen. Kalau secara standar itu penanganannya beda. Nanti komplain itu dilaporkan ke manajemen sebagai masukan untuk perbaikan, meminta prosedur manajemen ini harus kita perbaiki. Manajemen setuju nggak? Karena dasarnya kalau komplain itu ada tetap berjalan sebagai manusia, cuma tidak sesuai dengan spesifikasi yang di awal. Kok malah yang berjalan yang dilaporkan ke manajemen Pak? Kan komplain. Enggak, kok malah nggak yang berjalan? Ya. Yang nggak berjalan kan yang insiden tadi. Oh itu dilaporkan, tapi dalam saat proses review service reporting. Service report itu dilaporkan juga Pak. Cuman itu kita tangani dulu. Jadi kalau komplain penanganannya langsung bukan di service reporting, jadi langsung diarah ke ini. Kalau yang biasa kami lakukan saat ini itu acuannya proses belajar mengajar Pak. Jadi kami bagi urgent berdampak besar sama berdampak sedang. Nah itu acuannya sama proses belajar mengajar. Kalau yang urgent itu menyebabkan proses belajar mengajar terhenti. Kalau yang berdampak sedang itu juga ya masih bisa berjalan ada sebagian. Tapi yang berdampak besar tadi sebagian itu terhenti, tapi masih ada yang bisa jalan. Misalnya fakultas apa, fakultas atau mati, kalau yang lain tidak, itu berdampak besar. Nah, itu kami sudah kategori gituan yang sudah jadi. Jadi impact-nya itu ke penanganan. Kalau yang urgent maka limit penanganan kita harus di bawah sekian misalnya jam. Itu kalau yang urgent maka di bawah 1 jam. Kalau yang universal sekian menit dan seterusnya. Yang itu makanya definisi itu Pak, itu komplain atau insiden kan? Iya. Nanti ketika sertifikasi itu akan Bapak tanya mana definisi komplain. Dari Bapak itu mana yang disebut dengan komplain? Nah, maksudnya kalau di urgent apa yang Bapak ngomong kan dampaknya ke penanganan juga. Iya, cuman penanganan kan tidak langsung sesegera mungkin Pak. Kalau insiden kan harus segera, maka yang membedakan itu penanganan. Kalau insiden kan penanganan saat itu juga. Iya. Itu insiden. Makanya kalau komplain tapi yang ada itu banyak insiden ya dari selama ini. Iya, yang komplain itu lainnya itu jalan Pak. Misalnya Pak, email mau saya ini kok upload 2 mega aja lama kok sejam, tapi nggak upload gitu kan. Tapi kok
lama itu komplit, tapi tidak lancar gitu. tapi nggak lancar gitu. Nah itu kita investigasi kenapa ini. Nah, ketika ternyata kurang nih perangkatnya, kita laporkan ke manajemen, Pak ini kurang perangkatnya sehingga banyak komplain nih, tolong tambahkan. Kalau insiden kan tangani itu. Kalau insiden kan yang kalau keputus baru ada penanganan kan. Itu sih. Enggak kan, kalau di kami itu yang kami sering itu ada ini Pak, kayak semacam putusnya informasi dari headdesk tadi ke tim teknis, jadi di mana misalkan di headdesk itu menemukan komplain yang diajukan terus-menerus dan berulang gitu, yang sebenarnya kalau dari aspek insiden ya ataupun komplain harusnya menghasilkan decision support system itu atau bapak tadi mau decision inform. Nah, inform tadi bapak decision inform tadi. Nah itu yang kami putus Pak, sehingga di pihak kami itu menangani hal yang sama aja yang seakan-akan itu nggak berhenti ya gitu hal ini gitu. Nah, harusnya kan nanti keluarnya kemana supaya kalau ini insiden maka kayak gitu masuk ke problem management Pak. Problem management itu dianalisa lebih lanjut. Kenapa sampai ada kejadian yang sama berulang kali? betul Itu di problem management. berarti ini sudah istilahnya PR-nya manajemen ya sebenarnya. Iya, nanti problem management dia ada root cause-nya ini tangani. Dalam hal ini top manajemen yang membuat SLT. Tergantung Pak. Saya tidak bisa menyebut pasti, tapi tergantung dari case-nya. Tergantung. Jadi kalau misalnya tadi Bapak sebutkan berulang, itu dari problem management, bukan masalahnya manajemen Pak ya, tapi proses problem manajemen. Bedanya sama insiden adalah kalau insiden itu ketika terjadi kan langsung tangani. Yang ditangani adalah kejadian itu kan, tanpa melihat root cause-nya. Kalau problem manajemen kita lihat root cause-nya apa sih? Misalnya Kami sudah sampai root cause juga ya. Cause-nya kami sudah. Nah, kalau misalnya root cause-nya kita tangani, harusnya tidak pernah terjadi lagi. Yang berulang, berarti kalau berulang kali root cause-nya yang salah Pak. Identifikasi root cause-nya yang salah, sehingga penanganannya yang salah. Nah, yang sementara ini itu kami takut kami itu salah, ibaratnya orang dokter ngasih obat secara diagnosa. Jadi Ya. ya, jadi yang terjadi saat ini kan kami proses manajemennya kami suruh bikin semacam knowledge base, sehingga orang diharapnya tidak bertanya hal yang sama. Tetapi kan sebenarnya kasusnya beda Pak. Kalau insiden ya kan, kalau orang tidak bertanya yang sama itu dikarenakan dia tidak tahu nih tentang misalkan stepnya pemahaman tentang manual book apa dia tidak tahu ya bisa. Tapi kan kalau insiden kan sebenarnya bukan itu kan Pak. Kalau insiden itu lebih di prosesnya yang kenapa root cause-nya itu ditangani atau analisis tentang root cause-nya yang akan bapak bisa salah. Oke. Misalnya ada kasus gini Pak ya. Saya punya data center di mana satu orang ini down karena UPS-nya terbakar. Di edisi. Di UPS terbakar Pak. Dilaporkan. Kalau kita bicara insiden adalah kita perbaiki UPS supaya rakitnya jalan lagi. Itu insiden. Tapi kita bicara problem, kenapa UPS itu bisa terbakar? Sehingga ternyata instalasi listriknya. Ketika ganti itu adalah insiden. Kita cari root cause. Ini adalah salah listrik. Ini yang disebut dengan bagian dari problem manajemen Pak. Mencari root cause. Yang root cause siapa? Ya nanti prosesnya diatur Pak. Nanti siapa? Siapa yang berbeda sebagai problem manajemen manager? Nanti ada insiden manajemen, ada problem manajemen. Nah, nanti siapa yang jadi insiden manajemen, siapa yang jadi problem manajemen? Berarti yang selama ini bisa jadi tidak salah, tapi karena yang melakukan yang memberi root cause-nya memang bukan orang yang tepat.
Ya bisa jadi saya analisa lagi. Kan sebenarnya yang megang itu kan helpdesk Pak. Iya, kalau helpdesk Oh, biasanya helpdesk itu incident management Pak. dia sampai ngasih root cause berarti memilah root cause dia sampai. Ya, biasanya ke tempat lain yang namanya problem itu terpisah dari helpdesk. Ada satu, makanya di sistem helpdesk ticketing itu ketika jadi dia harus seorang analis tuh, analisis. Berarti dia seorang analis. Soalnya mengerti. Ah. Tapi gini Pak, bukan berarti the whole system dia harus mengerti ya. Dia hanya sebagai penanggung jawab ketika ke jaringan. Dia kan bisa bertanya ke orang yang ngerti jaringan ini kenapa sih. Nah, akhirnya apa? Nanti kan ada di knowledge non-error database Pak. Ini harus ada. Ini yang akan digunakan oleh helpdesk. Jadi ketika ada insiden yang sama, dia ngecek dulu, oh ternyata root cause-nya ini, Bapak tangani ini dulu, root cause-nya sekalian. Sehingga besok-besok tidak pernah ada lagi insiden lagi yang sama ya Pak. Nah, kapan dikatakan masuk ke problem? Ya, pertama insiden itu baru, karena apa? Karena problem itu mencari root cause. Insiden baru kan nggak ada root cause-nya, belum ada kan? Atau insiden yang berulang. Root cause-nya berarti kan sudah ada, yang baru udah ada. Ternyata terjadi lagi, masuk problem lagi Pak. Root cause-nya nggak tepat nih, cari lagi root cause yang lain. Tadi Pak dibagi dua sebelum ke problem management apa Pak? Insiden. Enggak ya? Oh insiden management. Iya. Helpdesk itu biasanya insiden manajemen Pak. Nanti ada fungsi yang jadi problem. Nah, kapan dikatakan problem? Ketika insiden itu baru pertama kali terjadi karena belum ada root cause. Yang membedakan ini Pak simpelnya, insiden itu tanpa root cause itu temporary fixing. Ya. Biasanya ada kejadian yang bermasalah dulu. Problem itu kita cari root cause. Angkat permasalahannya kenapa itu terjadi. Nah, yang ditangani adalah root cause-nya. Jadi kalau instalasi listrik bukan ganti UPS semua raknya Pak. Iya, akhirnya instalasinya dibenerin. Iya, akhirnya begitu kan. Nah, itu jadi problem kan. Itu udah masuk ke area problem manajemen. Kalau insiden aja ganti UPS dulu. Yang penting raknya nyala, ya kan? Iya. Itu insiden manajemen. Kalau problem apa nih jadi? Oh, konslet apa konslet nih? Oh listrik, oh nggak pernah dipelihara ternyata gitu. Kayak Kasapura, gitu kan. Sekarang yang saya bilang, Pak ini udah tua ya, dipelihara nggak? Oh kita kan ini Pak. Gambarnya itu kalau yang road dan manajemen itu menjaga agar insiden itu tidak terulang lagi. Iya. Sama ngasih root cause Pak. Karena makanya ditangani, yang ditangani di sini ini adalah root cause-nya Pak. Jadi kalau instalasinya yang dibenerin, bukan UPS-nya, sehingga tidak terjadi lagi insiden UPS konslet. Insidennya konslet ya Pak. Tapi kalau terjadi insiden UPS mati, kenapa tidak dipelihara ya? Ini beda kasus dengan yang instalasi listrik gitu. Itu kasusnya ya. Mungkin sekarang sudah ada Pak, cuma tinggal dipedain aja. Iya, harusnya itu kan di pembagian Karena helpdesk itu artinya insiden, dia harus bergerak cepat. Harusnya Bapak mengenai masalah cost-nya itu orang kan analisanya itu harus komprehensif ya, melihat segala aspek. Ini kenapa benarnya investigasi dulu kan? Ini kenapa terjadi? Kalau takutnya kalau problem itu di helpdesk, dia juga terima telepon, nanti takutnya harus cost-nya yang tidak tepat, sehingga penanganannya terjadi lagi. Jadi dia bergerak setelah insiden itu tertangani ya? Iya. Insiden dulu, tangani dulu, baru kita cari. Ini kan baru temporary Pak, temporary fix. Kalau ini diharapkan problem itu permanent fix, supaya kejadian ini nggak terjadi. Ya masalahnya sih. Itu sudah ada, cuma ditata lagi Pak ya. Sana sih. Supaya terusnya kenapa? Jadi kita meminimalkan kejadian yang sama. Kayak si KS itu kan insiden yang di press. Dia bisa nilai berubah, nah, itu kan insiden, tapi terjadi terus, nah itu kan bingung apa? Iya, kan PIC itu makanya harus kuas ya. Kenapa bisa berubah? Dari
best practice-nya problem itu terpisah dari HDS. Karena takutnya kalau HDS dia suka menangkap cepat responnya dan kayaknya dia responnya jadi asal-asalan. Padahal dibutuhkan di problem dalam menilai root cause harus ada investigasi. Di standar disebutkan harus ada investigasi. Cari tahu kenapa bermasalah dan sehingga kalau insiden kan penanganannya kan pas resolve-nya kan sudah ada SLA-nya Pak. Kalau ini tidak dibatasi waktu. Makanya. Karena root cause itu investigasi kan tidak bisa kita batasi waktu. Ya kita tidak batasi. Karena dia kan ditutup itu penyelesaian cepat insiden tadi. Ya itu insiden. Yang problem kan investigasinya lama kan bisa aja Pak. Iya. Yang jelas nanti dilaporkan pada saat ada review status open problem management yang lagi open apa nih? Kenapa kok investigasinya belum selesai? Nah, itu dijelaskan ke manajemen. Jadi Pak investigasinya ternyata ini kalau setelah selisih saya harus mengundang PLN untuk menilai atau mengundang vendor untuk menilai setelah selisih. Nah, kan duitnya nggak ada Pak. Nah, gimana tuh Pak? Wah, manajemen kan baru ini Pak. Oh, ya udah berarti ada pengadaan. Ya bisa aja Pak. Karena isu itu sebenarnya enak. Kita bisa saling sharing ya. Contoh kayak ini. Nggak ada budgetnya untuk tahun ini, tahun depan mau dibudgetin. Secara sertifikasi itu nggak masalah Pak kalau justifikasi seperti itu. Jadi nggak ada batasan waktu. Cuman kalau audit berlarut-larut, cost-nya nggak ketemu selama 2 tahun, nah itu baru jadi temuan. Oh nggak selesai cost-nya. Paham ya Pak? Ya mungkin sudah ada, cuman prosesnya yang belum terstruktur. Iya. Kalau saya curiga kalau selama ini Rukes habis Pak ya. Iya. Nah itu kalau kita di takutnya asal ini Pak, asal nulis aja gitu. Kayak modelnya itu awalnya kayak di hukum bank gitu Pak. Jadi dia misalkan ada modal nih Pak Ustadz dari kita awalnya itu kita beli mulai dari kelompok kasusnya apa sampai berikutnya. Nah, jika tidak ada di kelompok itu siapnya bisa nambahin gitu. Jadi kedepannya perlu dipisahkan problem menurut saya. Iya. Jadi nanti pada insiden pertama nih di KDB belum ada nih cost-nya. Kalau dari sisi user sih ada Pak. Jadi ketika satu insiden atau komplain itu disampaikan itu yang kedua kalinya itu sudah ada reportnya Pak. Kalau lebih dari satu kali dengan komplain yang sama itu sudah ada. Tapi kalau tapi ternyata reportnya nggak tahu kan. Akhirnya bisa jadi terus-terusan. Jadi ketika headesnya yang nangani berbeda, bahasanya kan beda Pak. Misal akhirnya cost-nya seakan-akan banyak, padahal sebenarnya sama. Karena yang menangani satu user yang menangani kebetulan heades yang berbeda. Gitu. Betul. Makanya kalau dipisahkan, ini kan si problem ini bisa adalah slow kok ada. Iya. Sama nih root cause-nya nih. Dia nanti dia bisa lihat root cause kemarin. Iya betul. Kalau ini headesnya nggak sempat. Karena memang itu terlalu responnya dituntut cepat ya. Iya. Oke. Tadi masih BRM ya. Documented Procedure Management Service Complaint, Service Customer User Party. Ini BRM, kemudian supplier ada supplier service provider contract, ya, list of supplier, kemudian prosedur penanganan contractual dispute ya, kontrak ini juga harus ada prosedurnya. Kalau ada kontrak yang dispute harus kontrak bagaimana penanganannya. Yang kemudian insiden dan service request management. Ini ada dokumenter prosedur for incident management, kemudian dokumenter prosedur untuk major incident, untuk prosedur untuk service request, kemudian dokumen problem management. Yang kemudian terakhir untuk configuration ini
dokumen yang diperlukan. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di proses di esok hari. Oke, mungkin ini scope guidelines. Scope shall be defined as the name of the organization unit providing the services and the service to be delivered. Ini penetapan pendefinisian scope, bahwa name of the organization unit providing the services. Jadi servisnya itu harus dibunyikan di dalam scoping. The service provider shall also take into consideration other factors affecting the services to be delivered, including geographical location, customer segments, technology used to provide the services. Nah, ini bisa skopnya bisa dipisahkan berdasarkan lokasi, customer segment, dan teknologi scoping. Tapi yang jelas scoping kita layanan, misalnya DSI, unit DSI sebagai penyelenggara layanan. Apa yang maksudnya sih, misalnya layanan email dengan batasan email yang ada di lokasi kampus C misalnya, kemudian customer segmennya hanya di dosen, dan itu bisa seperti itu. Jadi definisi scoping bisa dibatasi, tapi yang jelas harus layanan, tapi penyampaian penyelenggara layanan itu yang bisa kita batasi. Itu scoping. Oke, kalau dari depan ada pertanyaan? Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada, kita lanjutkan esok ya. Esok itu kelas 4 sudah, di kelas nanti baru kop ya. Kita lanjutkan ke kelas 4 yang plan PDCA dan seterusnya. Oke.